Halo teman-teman, selamat datang di channel Edukasi Baba. Orang yang tidak dewasa secara mental biasanya memiliki ciri atau perilaku yang menunjukkan ketidakmatangan dalam pola pikir ataupun dalam mengendalikan emosi. Pernahkah teman-teman memiliki sahabat ataupun pasangan hidup yang memiliki rasa emosional yang tidak stabil, ataupun kita sendiri yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab yang sebenarnya harus kita hadapi? Nah, sebenarnya ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang tidak memiliki sifat yang dewasa dalam pola pikir dan menangani emosional. Nah, di dalam video kali ini saya akan memberikan ciri-ciri orang yang tidak dewasa secara mental. Jadi, tolong perhatikan ciri-ciri tersebut ya. Yang pertama, memiliki tanggung jawab yang buruk. Biasanya, orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang buruk lebih suka menghindari pekerjaan yang diberikannya. Biasanya mereka memiliki 1000 alasan ketika mereka mengalami kesulitan atau kesalahan dalam tanggung jawab yang diembaninya. Contoh, ketika kamu diberi suatu pekerjaan di rumah oleh orang tua dan kamu lupa untuk mengerjakannya, kamu pasti banyak beralasan. Yang itu kamu merasa capek, ataupun kamu terlupa, ataupun apa alasannya, itu adalah salah satu ciri kamu tidak bertanggung jawab ataupun memiliki sifat tanggung jawab yang buruk. Nah, dimulai dari sini kita sama-sama belajar untuk melaksanakan lebih dahulu tanggung jawab kita daripada yang lain ya. Yang kedua, emosional yang tidak stabil. Tidak dewasa secara mental biasanya ditandai dengan emosional yang tidak stabil. Nah, biasanya orang yang memiliki ketidakdewasaan mental, emosionalnya naik turun tidak jelas, dan biasanya tiba-tiba marah, tiba-tiba diam, tiba-tiba murung. Nah, orang ini sangat sulit diprediksi emosionalnya. Dan biasanya orang yang memiliki rasa emosional yang tidak stabil memiliki rasa mood yang tidak baik. Biasanya sangat sulit kita nasihati ataupun sangat sulit kita beritahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ketiga, tidak mampu mengambil suatu keputusan yang bijaksana. Nah, orang yang tidak dewasa secara mental biasanya tidak mampu mengambil suatu keputusan yang bijaksana. Biasanya, keputusan yang diambil itu terlalu gegabah dan juga terus berubah-ubah. Ketika dia diberi suatu pilihan untuk menentukan suatu keputusan, biasanya keputusannya berubah-berubah. Kadang menjadi A, kadang menjadi B, dan bahkan menjadi C. Dan biasanya orang yang seperti ini sangat sulit untuk mengambil keputusan dengan benar. Dia hanya mengambil keputusan dengan cepat, lalu bisa berubah secara cepat lagi. Nah, pada poin ini sebenarnya pernah saya alami ketika saya masih sekolah di SMK. Saya akan mengambil contoh pada diri saya sendiri. Waktu itu ada 2 pilihan dari orang tua saya. Yang pertama, pilihannya membeli motor baru untuk pergi sekolah. Dan yang kedua, saya ada kegiatan kenaikan tingkat di salah satu organisasi ataupun olahraga. Nah, karena dengan pola pikir saya yang dangkal dan juga belum memiliki kedewasaan terhadap mental, saya memilih pilihan yang kedua, yaitu dibiayai untuk kenaikan pangkat pada organisasi tersebut. Padahal sebenarnya saya lebih membutuhkan motor untuk berangkat ke sekolah daripada pilihan yang kedua. Nah, ini akan menjadi pelajaran bagi saya dan juga boleh diambil pelajaran bagi teman-teman. Seharusnya bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan berpikir secara matang mana yang lebih diprioritaskan dan juga mana yang tidak diprioritaskan. Teman-teman harus lebih memilih yang kita butuhkan daripada yang tidak. Keempat,
ketergantungan kepada orang lain. Nah, pada poin ini, orang yang tidak memiliki dewasa secara mental biasanya sulit untuk hidup sendiri ataupun mandiri. Dia tergantung dengan orang lain. Biasanya, orang-orang yang seperti ini disebut anak mami ataupun anak mama yang biasa hidup dibantu oleh orang lain ataupun disuguhkan oleh orang tuanya. Orang yang ketergantungan pada orang lain biasanya tidak mampu mengambil suatu keputusan sendiri ataupun menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan olehnya. Karena orang ini sudah terbiasa dibantu oleh orang lain dalam hal apapun itu. Nah, bagi teman-teman yang masih memiliki kepribadian seperti ini, berusahalah dan belajarlah untuk menjadi pribadi yang mandiri dalam hal apapun. Karena lagi-lagi ketika kita susah, tidak ada orang yang mau membantu kita kecuali kita sendiri yang berusaha keluar dari kesusahan tersebut. Yang kelima, perilaku yang manipulatif. Dalam bahasa kasarnya adalah orang yang bermuka dua. Orang yang tidak dewasa secara mental biasanya memiliki sifat yang bermuka dua atau bermanipulasi dalam perilakunya. Orang ini biasanya memiliki sifat yang berubah-ubah di setiap orangnya. Kadang dia bisa seperti ini, kadang dia bisa seperti itu dengan orang yang berbeda. Nah, orang-orang yang memiliki muka dua atau memiliki perilaku yang manipulatif adalah ciri-ciri orang yang tidak dewasa secara mental. Dan ini banyak yang tidak kita sadari bahwa kadang kita juga bisa memiliki perilaku seperti ini jika kita tidak mengontrol jati diri kita. Yang keenam, sulit belajar dari kesalahan. Orang yang tidak dewasa secara mental biasanya sangat sulit belajar yang dari namanya kesalahan. Nah, orang ini biasanya melakukan kesalahan yang sama secara terus-menerus tanpa mengintrospeksi diri dari kesalahan yang pernah dia alami. Dia tidak pernah mengambil pelajaran dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Dia selalu cuek dengan apa yang dia lakukan karena dia merasa apa yang dia lakukan selalu benar. Nah, sebenarnya orang yang memiliki kepribadian yang merasa selalu benar adalah orang yang sulit belajar dari kesalahan dia. Ini adalah salah satu ciri orang yang tidak dewasa secara mental. Nah, itu dia ciri-ciri orang yang tidak dewasa secara mental. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk menjadi orang yang dewasa secara mental, setiap orangnya memiliki kebiasaan yang berbeda-beda ya. Dan tentunya untuk merubah kebiasaan ini perlu jangka waktu yang lama. Dan setiap orang memiliki pengalaman yang beda-beda. Bisa jadi pengalaman yang diambil dari kehidupan dia di rumah tangga, kehidupan dia di tempat kerja. Bisa jadi dia mengambil pelajaran dari apa yang dia amati di sekitar dia. Nah, kalau saya adalah tipe orang yang belajar dari pengalaman hidup saya, baik itu di rumah tangga, baik itu di sekitar ataupun di lingkungan keluarga. Nah, bagi teman-teman, silakan belajar dari sekarang untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa secara mental ya. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman kalian dan jangan lupa dipraktekkan apabila kamu mendapatkan ilmu yang baru. Terima kasih.